Niat pedang yang mendominasi mengikutinya, seperti guntur ilahi yang menghancurkan dunia, menyerang orang-orang yang tersisa dengan ganas. Kemanapun cahaya pedang lewat, ruang itu runtuh dan semuanya punah. Ketiga budak para dewa dan iblis gemetar di bawah cahaya pedang, pikiran mereka terganggu oleh niat pedang, hati pedang seperti giok, gerakan mereka lambat dan mata mereka kabur. Lu Yun memanfaatkan kesempatan itu, berlari keluar dari celah formasi, berubah menjadi aliran cahaya, dan menghilang ke langit. Sampah, mereka semua adalah sampah. Melihat ini, Chu Zhen menjadi pucat dan mengutuk. Dia tidak menyangka bahwa 9 prajurit mati jahat yang telah dia kembangkan dengan hati-hati bahkan tidak dapat menghentikan pemimpin tentara Liu Li. Kapan tentara Liu Li menjadi karakter yang begitu kuat? Apakah dia Jenderal Liu Li yang baru dipromosikan? Dilihat dari ilmu pedangnya, dia setidaknya adalah dewa dan iblis tertinggi, dan bahkan mungkin dewa dan iblis terkuat. Matanya, berpikir dalam hatinya, berpikir pada dirinya sendiri. Jadi bagaimana jika kamu adalah dewa dan iblis yang paling kuat? Aku memiliki puluhan ribu budak di bawah komandoku, membentuk formasi pertempuran, yang cukup untuk bertarung dengan Dewa Tao biasa. Kamu tidak berani menghadapiku secara langsung, yang berarti kamu bukan lawanku. Lain kali saat kita bertemu, kamu tidak akan punya cara untuk melarikan diri. Chu Zhen mendengus dingin, dengan sedikit kejahatan di matanya. Lu Yun berlari kencang, dan 1.000.000 kilometer berlalu dalam sekejap. Dia menemukan lembah tersembunyi dan memastikan bahwa Chu Zhen tidak mengejarnya, lalu dia menghela nafas lega. Sial, Chu Zhen ini benar-benar sulit untuk dihadapi. 9 dewa puncak dan budak iblis, dikombinasikan dengan formasi, benar-benar dapat mengerahkan kekuatan tempur tingkat Dewa Tao. Sungguh membuat iri. Dia selalu percaya bahwa alam Dao biasa serta dewa dan iblis puncak rentan terhadapnya dan dapat dengan mudah dikalahkan dan dibunuh. Namun pertemuan ini membuatnya menyadari bahwa ada kekuatan dalam jumlah, dan jika dikombinasikan dengan formasi, mereka juga dapat mengeluarkan kekuatan yang menakjubkan. Jika ada kesempatan di masa depan, saya harus meminta bantuan beberapa pelayan dewa dan iblis. Mereka juga bisa berguna di saat-saat kritis. Namun, dia juga memahami bahwa bukanlah tugas yang mudah untuk mendapatkan begitu banyak budak dewa dan iblis yang kuat, dan juga untuk menguasai formasi dewa dan iblis yang dapat mengerahkan kekuatan mereka. Apalagi cara memanfaatkan benda luar untuk menjadi lebih kuat ini dapat dengan mudah membuat orang merasa malas, dan biasanya dipilih oleh mereka yang merasa kesulitan untuk menerobos kemacetan. Orang kuat seperti Tao Mingze dan Tao Liuying sendiri juga kuat dan tidak membutuhkan bantuan benda luar sama sekali. Kalau begitu Chu Zhen mungkin hanya berani menantang beberapa Dewa Tao yang lebih lemah. Jika dia bertemu dengan Dewa Tao yang benar-benar kuat, dia tidak akan berani menjadi begitu sombong di dalam hatinya. Setelah istirahat sejenak, Lu Yun meninggalkan kawasan rawa berlumpur. Dia tahu bahwa reruntuhan Qian Liu menjadi semakin berbahaya semakin jauh ke dalam, ada banyak batasan formasi, situasinya tidak dapat diprediksi, dan informasi intelijen dapat dengan mudah menjadi ketinggalan zaman, jadi dia harus mengandalkan penjelajahannya sendiri. Demi keselamatan, Lu Yun mengumpulkan energi pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, seperti perisai energi pedang, mengelilinginya. Energi pedang ini memadukan serangan dan pertahanan, dan sangat kuat. Itu adalah fungsi magis, pedang berubah menjadi ribuan, dalam kode pedang Keitian. Lu Yun terus bergerak maju di reruntuhan seperti pedang yang tiada taranya. Saat terbang, matanya tertarik pada sosok di puncak gunung di kejauhan. Itu adalah seorang wanita berpakaian hijau, dengan penampilan cantik dan halus serta temperamen yang tidak duniawi, seperti peri yang tidak bisa memakan kembang api dunia. Lu Yun memiliki banyak wanita cantik di sekelilingnya, dan dia telah mengembangkan kekebalan yang tinggi terhadap kecantikan. Setelah melihat sekilas, dia berhenti memperhatikan dan terus terbang. Namun, wanita berbaju hijau memperhatikan tatapan Lu Yun. Dia berpikir bahwa dengan penampilan dan temperamennya, pria manapun akan tertarik padanya dan berhenti. Tapi dia tidak menyangka pria itu hanya melihat sekali dan pergi, yang membuatnya terkejut. Menarik, masih ada pria yang tidak tertarik padaku. Wanita berbaju hijau itu sedikit mengangkat bibirnya, memperlihatkan senyuman lucu, aku ingin melihat siapa dirimu. Wanita berpakaian hijau, Yu Yini, mendengus pelan dan menyusul Lu Yun dalam sekejap. Sutra hati tulang giok otot es yang dipraktikannya tidak hanya membuatnya tampak cantik selamanya, tetapi juga membuatnya seringan burung layang-layang dan sangat cepat. Dalam sekejap, dia datang ke sisi Lu Yun dan terbang berdampingan dengannya. Orang tahu ini, kenapa kamu terburu-buru? Suara Yu Yini jernih dan merdu, seperti suara gemerincing mata air es. Lu Yun meliriknya dan berkata dengan nada dingin, apa hubungannya denganmu? Yu Yini sedikit terkejut, bukan saja pria ini tidak tertarik padanya, tapi dia juga memiliki sikap yang buruk. Dia sedikit tidak bahagia di hatinya, tetapi dia tetap tersenyum, rekan Tao, tolong jangan salah paham. Gadis kecil ini adalah Yu Yini, anggota Liu Listar. Melihat nafas Tao Anda tidak asing, saya harus ini pertama kalinya kamu datang ke reruntuhan Qian Liu, kan? Reruntuhan ini sangat berbahaya, teman Daois. Bukankah terlalu lama untuk hidup seperti ini? Sedikit ketidaksabaran muncul di mata Lu Yun, wanita ini sangat berisik. Apa yang harus aku lakukan, apa hubungannya denganmu? Yu Yini mencibir di dalam hatinya. Itu memang bantal bersulam, itu memiliki kekuatan dewa dan iblis puncak, tapi itu sangat sembrono. Namun, penampilan pria ini memang memenuhi persyaratannya.
Akan lebih baik jika dia bisa melatihnya menjadi biksu ganda dan menggunakan tubuh dewa untuk menerobos kemacetan. Apa yang rekan-rekan tahu tidak ketahui adalah bahwa reruntuhan Qianliu ini adalah tempat Master Qianliu pernah tinggal dan berlatih. Reruntuhan ini mencakup area yang sangat luas. Semakin dekat Anda ke pusatnya, semakin berbahaya. Bahkan kami para dewa dan iblis kekacauan pun berhati-hati saat menjelajah dan jangan berani mengambil resiko. Lagi pula hidupmu hanya satu kali, Yu Yini mengingatkan dengan niat baik. Lu Yun tidak memperhatikan omong kosongnya, dan kecepatannya meningkat bukannya melambat. Dia berlatih ilmu pedang terpadu yang hebat, dan budidaya telekinesisnya telah mencapai tingkat kesempurnaan kelima, dan persepsinya tentang bahaya sangat tajam. Dia tidak ingin menjelajahi reruntuhan secara perlahan seperti dewa dan iblis kekacauan lainnya. Dalam hal memperoleh harta karun, peluang adalah kata yang paling penting. Waktu sangat berharga baginya. Jika dia mendapatkan bagan waktu lebih awal, dia mungkin sudah menjadi dewa Tao sekarang. Melewati hutan lebat, Lu Yun merasakan aroma mayat dewa dan setan serta senjata ajaib di depannya. Dia segera mengubah arah dan terbang menuju tempat di mana nafas itu berasal. Di sebuah lembah, Lu Yun menemukan beberapa mayat dewa dan setan, dengan beberapa senjata ajaib berserakan di sampingnya. Dia tanpa basa-basi menyimpan harta karun ini, dan ketika dia hendak pergi, pepohonan di sekitarnya tiba-tiba hidup, dan cabang-cabang tebal melilitnya seperti ular piton. Lu Yun mencibir, mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan cahaya pedang tajam melintas, memutar dahan menjadi beberapa bagian. Kemudian, dia meninggalkan lembah tanpa menoleh ke belakang dan melanjutkan ke tempat berikutnya. Meskipun Lu Yun sangat cepat, ada banyak bahaya dan penindasan yang kuat di reruntuhan Qianliu. Keunggulan kecepatannya terbatas saat menjelajahi area yang luas. Namun, keunggulan Jian Yu Taixu sepenuhnya tercermin dalam menghadapi krisis dan serangan diam-diam, memungkinkan dia melarikan diri dengan cepat setelah merebut harta karun tersebut. Beberapa penjelajah meremehkan kekuatannya dan ingin menyerangnya ketika mereka melihatnya sendirian. Pada akhirnya, mereka dibunuh olehnya, dan sebagai hasilnya dia mendapatkan banyak harta. Setelah menjelajahi reruntuhan Qianliu selama setahun, Lu Yun memperoleh banyak hal. Jika semua harta yang dipanen diganti dengan Chaos Yuan Liquid, itu akan cukup untuk mencapai ribuan liter, yang akan sangat mengurangi kekurangan Chaos Yuan Liquid. Di antaranya, terdapat 3 hingga 400 liter Chaos Essence Liquid. Hal ini disebabkan oleh keunggulan kekuatannya, yang memungkinkannya menjelajahi beberapa area berbahaya, serta sumber harta karun yang disumbangkan oleh beberapa penjelajah. Pada hari ini, Lu Yun sedang menjelajah dan maju ketika dia tiba-tiba merasakan gelombang pertempuran yang kuat datang dari depan. Aura yang sangat kuat, setidaknya ini adalah pertempuran di tingkat puncak para dewa dan iblis. Lu Yun diam-diam terkejut. Ini jelas merupakan pertempuran terkuat yang pernah dia temui sejak memasuki reruntuhan Qianliu, kecuali Chu Zhen. Namun, menurutnya, Chu Zhen hanya mengandalkan pelayan para dewa dan iblis untuk menjadi kuat, dan kekuatannya sendiri hanya rata-rata. Berdasarkan pengalaman, Lu Yun berspekulasi bahwa alasan yang dapat memicu pertarungan sekuat itu adalah karena kebencian yang mendalam antara kedua pihak, atau lahirnya harta yang berharga. Di reruntuhan Qianliu, kemungkinan yang terakhir lebih mungkin terjadi. Pergi dan lihat, hati Lu Yun bergerak dan dia segera terbang menuju arah datangnya gelombang pertempuran. Reruntuhan Qianliu dikelilingi oleh bahaya, tapi ternyata Lu Yun sangat tenang di sepanjang jalan. Namun ketenangan itu segera pecah, ketika gelombang energi yang kuat datang dari kejauhan, memengaruhi persepsinya seperti gelombang pasang yang mengamuk. Mata Lu Yun berbinar, dan dia mencibir, menarik, sepertinya ada sesuatu yang bagus untuk ditonton. Dia menyembunyikan auranya, dan tubuhnya seperti listrik, dan dia terbang menuju arah gelombang energi. Setelah melintasi beberapa gunung, sebuah lembah yang berantakan muncul di depan Lu Yun. Di tengah lembah, seorang pria yang mengenakan baju besi emas dengan momentum seperti pelangi bertarung sengit dengan 5 dewa dan iblis kacau dalam berbagai bentuk. Pria lapis baja emas itu tidak lain adalah dewa dan iblis paling kuat di dunia, Master Pedang Ku Feng. Ku Feng, kamu terlalu rakus untuk mengambil sendiri 2 senjata surgawi. Dewa dan iblis kacau berjubah kuning meraung, dan kapak raksasa di tangannya menyerang Raja Pedang Ku Feng dengan kekuatan untuk menciptakan surga dan bumi. Orang yang berbudi luhur akan hidup dalam harta karun. Apakah kamu layak mendapatkannya? Raja Pedang Ku Feng mendengus dengan nada menghina. 8 pedang dewa terbang di sekelilingnya, membentuk jaring pedang kedap udara, dan kapak raksasa itu terlempar ke udara. Semuanya, berkumpullah, bunuh dia, dan rebut senjata ilahi surga. Dewa dan iblis kacau lainnya meraung, mendesak senjata ajaib di tangannya untuk bergabung dalam pertempuran. Lu Yun bersembunyi dan diam-diam mengamati pertempuran itu. Dari percakapan mereka, dia sudah memahami seluk-beluk masalah tersebut. 2 senjata ilahi surga, tidak heran mereka akan menyebabkan pertempuran sengit. Hati Lu Yun tergerak, selain pedang Tianxing, dia tidak memiliki senjata surgawi lain di tangannya. Jika dia bisa menangkap salah satunya, itu akan menjadi pilihan yang baik apakah untuk digunakan sendiri atau untuk memperbaiki pedang Tianxing. Master Pedang Ku Feng memang dewa dan iblis terkuat sekalipun. Bahkan jika dia 1 lawan 5, dia tidak akan ketinggalan sama sekali. Dia mengenakan baju besi tingkat tinggi dan pertahanannya sangat mencengangkan. Tidak peduli seberapa membabi buta 5 dewa dan iblis kekacauan membombardirnya, mereka tidak dapat melukainya sama sekali.
Aku melihatnya berkedip, mengunci dewa dan iblis berjubah kuning, dan 8 pedang dewa berubah menjadi seberkas cahaya, mengalir turun seperti hujan lebat. Pertahanan dewa dan iblis berjubah kuning langsung hancur, tubuhnya meledak, dan jiwanya lari dengan panik. Ingin melarikan diri, Master Pedang Kufeng mencibir, dan dengan lambaian pedang dewa di tangannya, energi pedang yang tajam menyusul jiwa yang melarikan diri dan menjatuhkannya. Meskipun jiwa dewa iblis berjubah kuning akhirnya melarikan diri dan memadatkan kembali tubuhnya, kekuatannya sangat berkurang. Segera setelah itu, Master Pedang Kufeng menargetkan dewa kekacauan dan iblis lainnya, dan mengulangi trik lamanya, menghancurkan tubuhnya juga. Menyerang dua dewa dan iblis kekacauan yang sudah terluka parah sekali lagi benar-benar mengalahkan keinginan mereka untuk bertarung. Keduanya sangat ketakutan sehingga mereka berubah menjadi dua aliran cahaya dan melarikan diri dalam kebingungan. Melihat ini, 3 dewa dan iblis kekacauan lainnya juga merasa malu dan melarikan diri ke segala arah. Master Pedang Kufeng berdiri dengan bangga di lembah, memandangi 5 orang yang melarikan diri dengan senyum menghina di bibirnya. Dia hendak mengumpulkan 2 senjata surgawi, tetapi tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh. Tiba-tiba dia menoleh dan melihat ke tempat persembunyian Lu Yun, dengan cahaya dingin berkedip di matanya, siapa orang licik ini? Keluar dari sini. Melihat keberadaannya terungkap, Lu Yun berhenti bersembunyi dan berjalan keluar perlahan. Dia memandang Master Pedang Kufeng dengan senyuman lucu di bibirnya, yang mulia, dengan keahlian Anda yang bagus, Anda bisa mengalahkan mereka semua dengan 1 lawan 5. Sungguh mengagumkan. Master Pedang Kufeng memandang Lu Yun dari atas ke bawah. Melihat auranya tertahan dan dia tidak bisa melihat ke dalam, dia sedikit waspada, tapi dia berkata dengan nada menghina, beraninya kamu, seekor semut, berani begitu, sombong di depanku. Cepat pergi, kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ketika Lu Yun mendengar ini, dia hanya mencibir tanpa berkata apa-apa. Dia melambaikan pedang Tianxing di tangannya, dan energi pedang yang tajam langsung menuju ke arah Master Pedang Kufeng. Ketika Master Pedang Kufeng melihat ini, jejak rasa jijik muncul di matanya, dan dia melambaikan tangannya untuk memblokir energi pedang. Namun, yang tidak dia duga adalah energi pedang yang tampaknya biasa ini sebenarnya mengandung kekuatan yang sangat kuat, membuatnya mundur beberapa langkah. Sesuatu yang mampu, jejak keterkejutan muncul di mata Master Pedang Kufeng, dan dia akhirnya menjadi serius. Dia menggunakan 8 pedang dewa dan bertarung dengan Lu Yun. Keduanya bertukar ratusan gerakan, namun tidak ada pemenang. Master Pedang Kufeng bahkan lebih terkejut lagi karena pemuda yang tampak muda ini ternyata sangat kuat. Dia memegang 8 pedang dewa, menangkis serangan Lu Yun, dan bertanya dengan suara yang dalam, siapa kamu? Feng Chen, Lu Yun mengucapkan 2 kata dengan ringan. Feng Chen, Master Pedang Kufeng mengerutkan kening, belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Dia diam-diam berpikir, orang ini sangat kuat, dia jelas bukan orang yang tidak dikenal, mungkinkah dia menjadi murid sekte tersembunyi. Master Pedang Kufeng baru saja menyerap 2 senjata surgawi, dan kekuatannya meroket. Dia membutuhkan waktu untuk mencernanya, dan Feng Chen di depannya tidak lemah dan cukup sulit untuk dihadapi. Memikirkan hal ini, dia berniat mundur, dan akan meninggalkan tempat ini terlebih dahulu, lalu meminta nasihat setelah dia keluar. Selamat tinggal, kata Master Pedang Kufeng sebelum melarikan diri. Melihat ini, Lu Yun tersenyum dingin, mau pergi. Tidak semudah itu, dia berkedip, berubah menjadi cahaya pedang, dan langsung menyusul Master Pedang Kufeng. Pada saat yang sama, 36 pedang dewa muncul dari udara tipis, 12 harta karun spiritual chaos kelas atas, dan 24 harta karun spiritual chaos kelas atas, memancarkan cahaya terang dan mengelilingi Lu Yun. Inilah keuntungan yang diperolehnya dari menjelajahi reruntuhan Qian Liu. Roh pedang asli Lu Yun terintegrasi sempurna dengan 36 pedang dewa, dan bidang ilmu pedang serta kekuatan magisnya meledak, membentuk niat pedang yang menakutkan yang mengunci dengan kuat Master Pedang Kufeng. Master Pedang Kufeng merasakan matanya kabur saat pedang panjang yang tampak biasa itu mencapai dadanya. Dia ngeri, kecepatan ini sungguh luar biasa. Karena tergesa-gesa, dia hanya bisa memblokirnya dengan menggunakan 8 pedang dewa. Dentang, dengan suara keras yang memekakkan telinga, Raja Pedang Kufeng terlempar ke belakang puluhan kaki. Ki dan darah melonjak di tubuhnya, dan seteguk darah terbalik hampir muncrat. Wajahnya muram, dan dia dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpastian. Kecepatan, kekuatan serangan, keterampilan, dan ilmu pedang Feng Chen yang aneh dan tak terduga ini semuanya setara dengannya. Apa yang membuatnya semakin frustrasi adalah bahwa pertahanan tubuh dewa anak ini tidak kalah dengan harta karun spiritual chaos yang bertahan terbaik. Setelah beberapa kali serangan, dia bahkan tidak melukai bulu lawannya. Sialan, Master Pedang Kufeng mengumpat secara diam-diam, menyadari bahwa dia mungkin telah menendang lempengan besi. Jika Anda terus berjuang dalam waktu lama, Anda mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Pada saat ini, tubuh Lu Yun bergoyang dan berubah menjadi 8 sosok mengelilinginya. Teknik abadi Bagua Bawaan, Master Pedang Kufeng sekilas mengenali kekuatan magis ini, dan ekspresinya menjadi semakin jelek. Masing-masing dari 8 Lu Yun memancarkan niat pedang yang kuat, membuatnya mustahil untuk membedakan mana yang benar dan yang salah untuk sesaat. Mau kabur, sudah terlambat. 8 sosok berbicara bersamaan, suara mereka dingin, seolah-olah berasal dari neraka 9 meter. Master Pedang Kufeng sangat marah. Kapan dia, seorang Master Pedang yang agung, begitu dibenci?
Binatang kecil, apakah kamu benar-benar mengira kamu menangkapku? Dia melepaskan gagasan untuk melarikan diri dan malah mengambil inisiatif untuk membunuh Lu Yun. Karena kamu tidak bisa melarikan diri, ayo bertarung sampai mati. Keduanya ada di sini untuk mendapatkan senjata ilahi surga, dan tidak ada yang mau menyerah. Fluktuasi pertempuran yang sengit dengan cepat menyebar ke seluruh area. 5 dewa dan iblis kekacauan yang telah melarikan diri sebelumnya merasakan kekuatan yang menghancurkan bumi ini dan diam-diam kembali. Bagaimana ini mungkin? Mata iblis dewa kekacauan membelalak tak percaya di wajahnya, anak itu benar-benar bisa bertarung imbang dengan Master Pedang Kufeng. Sepertinya Master Pedang Kufeng masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dewa dan iblis kekacauan lainnya menelan ludah, suaranya bergetar. Siapa anak ini? Dia sangat menakutkan. 5 dewa dan iblis kekacauan bersembunyi di kegelapan, berbisik. Mereka terkejut dan ketakutan, dan pada saat yang sama diam-diam mereka senang karena telah melarikan diri dengan cepat sebelumnya. Apa yang harus kita lakukan? Tanya dewa kekacauan dan iblis. Tunggu saja dan lihat apa yang terjadi. Pemimpin dewa dan iblis kekacauan berkata dengan suara yang dalam, jika Raja Pedang Kufeng dikalahkan, kami akan mengambil kesempatan untuk merebut senjata ilahi surga. Jika anak itu menang, kita akan segera melarikan diri dan tidak boleh ketahuan olehnya. Beberapa dewa dan iblis chaos lainnya mengangguk setuju. Lu Yun dan Master Pedang Kufeng secara alami memperhatikan pergerakan kelima orang ini, tapi mereka tidak memasukkannya ke dalam hati. Kelima orang ini hanya berada pada level puncak dewa dan iblis. Mereka tidak cukup kuat dan tidak perlu dikhawatirkan sama sekali. Panduan pedang Keitian Lu Yun dapat menahan semua roh jahat dan bidat, dan juga memiliki jurus khusus untuk menahan dewa dan iblis. Bahkan jika kelima orang ini ingin melakukan serangan diam-diam, mereka pasti tidak akan bisa mendapatkan bantuan. Pertempuran berlanjut, dan Master Pedang Kufeng menjadi semakin ketakutan saat dia bertarung. Dia awalnya ingin memaksa Lu Yun kembali dengan jurus pedang terkuatnya, tapi dia tidak menyangka lawannya bisa dengan mudah menyelesaikannya. Seiring berjalannya waktu, dia secara bertahap dirugikan dan ditekan serta dipukuli oleh Lu Yun. Armor ini memang memiliki beberapa keterampilan. Lu Yun berpikir sendiri sambil menyerang. Meskipun dia mampu menembus harta karun roh kekacauan pertahanan utama Master Pedang Kufeng, lawannya berada pada level dewa dan iblis terkuat. Saat diaktifkan, kekuatannya meningkat pesat dan kekuatan pertahanannya sangat mencengangkan. Meskipun pedang Feng Shen di tangannya juga merupakan harta karun spiritual chaos kelas atas, pedang itu masih sedikit lebih rendah dari pedang Tianxing dan sedikit lebih rendah dalam menembus pertahanan armor lawan. Orang ini adalah lawan terkuat di antara para dewa Tao yang saya temui sejak saya datang ke Liulistar, pikir Lu Yun dalam hati. Melihat bahwa dia tidak bisa menang dengan ilmu pedang, Master Pedang Kufeng merasa kejam dan mengorbankan salah satu dari 2 senjata surgawi, kapak hitam besar. Meski kapak raksasa ini berat dan lambat, kekuatan serangannya sangat menakutkan. Lu Yun tidak berani menerima serangan langsung, jadi dia hanya bisa menunduk dan menghindar. Ledakan, kapak raksasa itu jatuh ke udara dan menghantam tanah. Area dalam jarak 1000 kaki langsung berubah menjadi ketiadaan. Murid Lu Yun menyusut, kekuatan senjata surgawi ini sungguh luar biasa. Esensi kekacauan 5 elemen yang terkandung di dalamnya jauh melebihi harta karun spiritual kekacauan biasa. Nak, apakah kamu takut? Master Pedang Kufeng melihat Lu Yun menghindar dan mengira dia takut, jadi dia tidak bisa menahan tawa bangga, masih terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang. Lu Yun mencibir, kamu ingin aku memohon ampun dengan kapak patah ini. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Ekspresi Master Pedang Kufeng menjadi gelap, dan dia mengayunkan kapak raksasanya untuk menyerang lagi. Namun, tubuh Lu Yun fleksibel dan dia dapat dengan mudah menghindar, sehingga dia tidak memiliki peluang sama sekali. Semakin sering Master Pedang Kufeng bertarung, dia menjadi semakin frustrasi. Meskipun kedua senjata surgawi ini sangat kuat, dia tidak punya waktu untuk menyempurnakannya dan tidak dapat menggabungkannya secara sempurna dengan ilmu pedangnya sendiri, jadi dia tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Jika dia terus berjuang, kemungkinan besar dia akan gagal. Terlebih lagi, jika dia menarik perhatian orang lain, dia mungkin tidak akan bisa meminum supnya. Memikirkan hal ini, Master Pedang Kufeng mengertakkan gigi dan membuat keputusan yang sulit. Nak, bagaimana kalau aku memberimu kapak raksasa dan mari kita berhenti di sini? Katanya dengan suara yang dalam. Kamu ingin menyingkirkanku hanya dengan 1 senjata surgawi. Lu Yun mencibir, matanya penuh dengan jijik, jika kamu mengalahkanku, keduanya adalah milikku. Jika kamu kalah, hidupmu juga akan menjadi milikku. Petik 2. Ketika Master Pedang Kufeng mendengar ini, paru-parunya hampir meledak karena amarah. Binatang kecil, nafsu makanmu besar. Apa menurutmu aku takut padamu? Dia meraung dengan marah, dan energi iblis di sekitarnya melonjak, seolah-olah hendak menelan segalanya. Dia tidak percaya, anak ini bisa mengubah dunia. Kapak raksasa itu menyerang Lu Yun lagi dengan kekuatan menciptakan dunia. Sosok Lu Yun bersinar, menghindari serangan seperti hantu. Pedang angin ilahi di tangannya bersinar terang, dan energi pedang mengalir bebas, mendekati wajah Master Pedang Kufeng. Trik kecil, Master Pedang Kufeng mendengus dengan nada menghina, dan mengayunkan kapak raksasanya, mengalahkan semua energi pedang. Namun, pada saat ini, kekuatan spiritual tak terlihat menembus lautan kesadarannya seperti jarum tajam. Ah, Master Pedang Kufeng memegangi kepalanya dan berteriak.
Serangan mental ini mengabaikan harta roh pertahanannya dan secara langsung mempengaruhi roh aslinya, membuatnya sengsara. Hati pedang Lu Yun seperti telepati giok, yang sudah aneh dan tidak dapat diprediksi, tetapi sekarang bahkan lebih kuat. Master pedang Ku Feng tertangkap basah dan menderita kerugian besar. Nafasnya lemah, sosoknya tersandung, dan dia akan kehilangan dukungannya. Di kejauhan, 5 dewa dan iblis puncak bersembunyi di kegelapan, mengamati segalanya. Anak ini sangat kuat, seru dewa dan iblis yang tinggi dan berotot. Aku khawatir lelaki tua Ku Feng itu akan mendapat masalah, kata dewa dan iblis kurus lainnya sambil tersenyum sinis. Hehe, 2 senjata surgawi dan pedang dewa angin anak itu adalah harta karun yang luar biasa. Setan dengan mata berkepala rusa dan seperti tikus menjilat bibirnya, matanya penuh dengan keserakahan. Apa yang kamu takutkan? Bintang liuli ini penuh dengan bahaya. Keduanya berjuang untuk hidup dan mati. Mungkin mereka akan memicu beberapa pembatasan. Lalu, bukankah menyenangkan bagi kita untuk memetik manfaatnya? Pemimpin para dewa dan iblis adalah seorang pria jangkung dengan wajah tegas. Nada suara wanita itu penuh godaan. Beberapa orang saling memandang dan melihat keserakahan dan kegembiraan di mata satu sama lain. Jadi, mereka mengikuti dengan tenang, menjaga jarak aman dari Lu Yun dan Master Pedang Ku Feng. Lu Yun sedang bersiap untuk mengejar kemenangan dan sepenuhnya melenyapkan Raja Pedang Ku Feng, ketika tiba-tiba, perasaan krisis yang tak dapat dijelaskan melonjak ke dalam hatinya. Dia terkejut dan ingin melarikan diri, tetapi menemukan bahwa ruang di sekitarnya tampak membeku dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat yang sama, aliran udara aneh muncul dari udara tipis, membungkus dirinya dan Master Pedang Ku Feng di dalamnya, dan menghilang dalam sekejap. Ketika 5 dewa dan iblis puncak tiba, mereka hanya melihat medan perang yang kosong. Di manakah bayangan Lu Yun dan Master Pedang Ku Feng? Apa yang terjadi? Beberapa orang saling memandang dan tertegun sejenak. Sialan, bebek matang itu terbang. Dewa dan iblis berkepala rusa dan bermata tikus itu mengumpat dengan marah. Ini semua salahku kalau kedua idiot ini tidak bertarung dengan baik, jadi mereka harus menimbulkan begitu banyak masalah. Lupakan saja, Glaze Star ini sangat aneh, sebaiknya kita berhati-hati. Wanita dingin itu berkata dengan suara yang dalam, dengan sedikit ketakutan muncul di matanya. Beberapa orang tidak berani tinggal lebih lama lagi dan segera meninggalkan tempat itu. Lu Yun merasa dunia berputar, seolah dia tersedot ke dalam tornado besar. Arus udara yang deras mengoyak tubuhnya, membuatnya hampir mustahil untuk bernapas. Dia mencoba membuka matanya, tetapi yang dia lihat hanyalah kekacauan, dan dia tidak tahu arahnya sama sekali. Tempat apa ini? Lu Yun mengutuk dalam hatinya. Dia menyadari bahwa dia terus-menerus jatuh. Jika dia membiarkan kekuatan ini menjatuhkannya, dia pasti akan mati. Mengandalkan persepsinya yang tajam, Lu Yun menggunakan kekuatan magis bagua bawaannya untuk langsung berdiferensiasi menjadi 8 kepala dan 16 lengan, dan dengan panik meraih dinding batu di sekitarnya, dan pada saat yang sama, dia menusukkan pedang dewa angin ke dinding batu, mencoba untuk menghentikan tren penurunan. Namun, gaya tarik ini terlalu menakutkan. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, kecepatan jatuhnya hanya sedikit melambat, tapi dia tetap tidak bisa menghentikannya sepenuhnya. Sialan! Ayo bertarung. Lu Yun mengertakkan gigi dan mengubah tubuhnya menjadi roh pedang asli, mencoba menahan kekuatan tarikan ini. Namun, dinding batu yang dipegangnya tidak dapat menahan kekuatan sekuat itu, dan langsung retak dengan klik. Lu Yun terjatuh lagi, hatinya dipenuhi keputusasaan. Setelah mencoba lagi dan gagal lagi dan lagi, tubuh Lu Yun memar dan memar, namun dia tetap tidak menyerah. Akhirnya, saat terjatuh lagi, ia menemukan dinding batu retak yang relatif kokoh. Ini dia, secercah cahaya melintas di mata Lu Yun, dia memasukkan pedang Feng Shen jauh ke dalam dinding batu, ke-15 tangannya memegang gagang pedang dengan erat, dan tangan lainnya menempel di dinding batu pada. Master pedang Ku Feng tidak seberuntung Lu Yun. Kekuatan dan metodenya tidak sebaik Lu Yun. Dalam pusaran air yang menakutkan ini, titik pengaruh yang dia temukan tidak dapat menopangnya lama-lama. Pada akhirnya, saat tubuhnya terus berjatuhan, ia bertabrakan dengan duri batu yang tajam dan terkoyak. Bahkan roh yang sebenarnya pun tidak luput dan jatuh seluruhnya. Meskipun Lu Yun menyesal tidak bisa menangkap senjata surgawi milik Master Pedang Ku Feng, saat ini dia lebih memikirkan bagaimana cara bertahan hidup di tempat yang mengerikan ini. Jika aliran udara ini tidak berhenti dan terus dikonsumsi seperti ini, cepat atau lambat akan dikonsumsi sampai mati. Lu Yun mengerutkan kening, dan hatinya dipenuhi kecemasan. Angin kencang di tempat terkutuk ini seperti batu asah, mempertajam kekuatanku sedikit demi sedikit. Lu Yun meludah, dan garis tipis darah kental keluar dari sudut mulutnya. Jari-jarinya yang memegang erat celah batu sekarang berlumuran darah dan berdarah, hampir memperlihatkan tulang putihnya. Dia mengerti bahwa dia tidak bisa menyia-nyiakannya seperti ini lagi. Pusaran aliran udara yang aneh ini tidak hanya menelan kekuatannya, tetapi juga bertindak seperti racun kronis, mengikis tubuh dan jiwanya. Ke atas, dia baru saja mencobanya, dan dampak aliran udara di atas bahkan lebih mengerikan, seperti tembok raksasa yang tak terlihat, dan tubuhnya tidak dapat menahannya sama sekali. Nenek, bagaimanapun juga kamu akan mati, sebaiknya kamu bertaruh. Lu Yun memelototi kegelapan tak berdasar di bawah. Meskipun lelaki tua Ku Feng meninggal di bawah, dia masih memiliki beberapa trik menyelamatkan nyawa seseorang mungkin tidak membawa pada tujuan yang sama seperti dia.
Daripada menunggu di sini untuk mati, lebih baik kita mencobanya. Setelah mengambil keputusan, Lu Yun menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba melepaskan cengkeramannya pada dinding batu. Kecepatan jatuhnya tiba-tiba bertambah cepat, dan aliran udara yang deras menusuk tubuhnya seperti jarum baja yang tak terhitung jumlahnya. Rasa sakit yang hebat membuatnya hampir kehilangan kesadaran. Namun dia tetap bertahan, mengandalkan persepsinya yang tajam untuk terus mencari tempat di mana dia bisa meminjam kekuatan. Saat terjatuh, Lu Yun memperhatikan beberapa bekas bintik di dinding batu lorong, seolah-olah seseorang telah berjuang untuk bertahan hidup di sini. Yang lebih mengejutkannya adalah dia menemukan beberapa bilah pedang patah di celah-celah dinding batu, memancarkan aura kekacauan yang samar. Harta karun spiritual kekacauan yang terhebat. Lu Yun terkejut. Pedang panjang ini masih terpelihara dengan baik bahkan setelah terhanyut oleh aliran udara yang menakutkan ini, yang menunjukkan kualitasnya yang tinggi. Dia mengambil beberapa genggam dengan santai dan diam-diam merasa senang, perjalanan ini sangat berharga. Jika saya bisa keluar hidup-hidup, harta ini akan cukup untuk saya habiskan sebentar. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia jatuh, tetapi jiwa dan raga Lu Yun mencapai batasnya, dan pandangannya menjadi kabur. Tepat ketika dia hendak menyerah, sebuah lubang gelap tiba-tiba muncul di bidang penglihatannya. Pintu masuk gua ini, sepertinya digali oleh manusia. Secercah harapan muncul di hati Lu Yun. Dia mengertakkan gigi, menggunakan kekuatan terakhirnya, dan terbang menuju pintu masuk gua. Setelah memasuki gua, Lu Yun segera merasakan dampak aliran udara di sekitarnya melemah secara signifikan. Baru kemudian dia berani kembali ke bentuk normalnya, duduk bersila, dan memanfaatkan waktu untuk memulihkan tubuh dan jiwanya, yang mana telah menghabiskan sejumlah besar energi. Melihat sekeliling, Lu Yun menemukan bahwa dinding batu gua ditutupi dengan garis-garis aneh, seperti bekas senjata, tetapi juga mengandung konsepsi artistik misterius yang membuatnya menikmatinya. Pola-pola ini, Lu Yun mengamati dengan cermat, merasa semakin terkejut, ini jelas bukan yang dapat dilakukan oleh penganut Tao biasa. Kekuatan mengerikan yang dikandungnya, untuk dapat menggali gua seperti itu dengan mudah dan meninggalkan konsepsi artistik yang begitu mendalam, saya khawatir hanya orang kuat di atas level Tao yang dapat melakukannya. Lu Yun terus masuk jauh ke dalam gua dan menemukan bahwa dinding itu sepertinya langsung ditembus oleh kekuatan magis yang kuat, yang semakin menegaskan tebakannya. Siapa yang meninggalkan tulisan tangan menakjubkan di sini? Lu Yun dipenuhi rasa ingin tahu. Jauh di dalam gua, Lu Yun menemukan beberapa kata terukir di dinding batu. Dia mengidentifikasinya dengan hati-hati, dan lambat laun, sepotong sejarah berdebu terungkap di depan matanya. Tuan Qianliu, meniru ilmu pedang terpadu dan ingin mewujudkan penyatuan Qianliu. Pada akhirnya, terobosannya gagal dan dia jatuh di sini. Lu Yun bergumam pada dirinya sendiri, merasa terkejut di dalam hatinya. Dia tentu saja pernah mendengar nama Master Qianliu. Dia adalah pendekar pedang yang hebat, tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan mati di tempat ini. Di akhir teks, ada tanda Qianjizi. Qianjizi, sesama Tao. Lu Yun memperhatikan nama Qianjizi untuk guru Tao Qianliu, dan hatinya tergerak, teman Tao. Ada perbedaan besar antara Dewa Tao dan Guru Tao. Beraninya Qianjizi ini untuk menyebut Tuan Qianliu sebagai sesama penganut Tao, mungkinkah itu? Tebakan berani muncul di benak Lu Yun, Qianjizi ini mungkin setingkat dengan Master Qianliu Dao. Saya tidak sengaja memasuki gua orang kuat seperti itu. Lu Yun merasa sangat gembira, jika saya bisa mendapatkan warisannya, bukankah? Dia terus mempelajari teks di dinding batu dan menemukan bahwa Qianjizi telah belajar di sini selama puluhan ribu tahun, memiliki pemahaman mendalam tentang keajaiban ini, dan mencatat wawasannya. Tuhan benar-benar membantuku. Lu Yun sangat bersemangat, saya harap saya dapat menemukan kesempatan untuk melepaskan diri dari wawasan Qianjizi. Qianjizi tidak mencatat wawasannya dalam kata-kata, tetapi menggunakan pola dinamis yang aneh. Lu Yun melihat dengan seksama dan melihat ribuan aliran udara terjalin satu sama lain seperti naga yang berenang dalam polanya, akhirnya menyatu menjadi pusaran air besar. Lu Yun langsung tertarik pada pola ini, seolah-olah dia berada di dalamnya, merasakan kekuatan aliran udara yang luas dan megah. Mau tak mau dia mulai meniru gerakan dalam polanya, dan konotasi aneh perlahan memenuhi tubuhnya. Lu Yun merasakan matanya berkedip, dan kesadarannya tersedot ke dalam pusaran air besar. Ia seakan menjelma menjadi arus yang bergelombang, membawa pasir, tumbuh-tumbuhan, dan menderu ke depan. Ia merasakan kekuatannya sendiri, merasakan serunya bertabrakan dan menyatu dengan sungai lain, hingga akhirnya menyatu menjadi lautan luas. Kedalaman lautan mengandung kekuatan yang tak terlukiskan, yang seolah mampu menelan segalanya, dan juga seolah mampu melahirkan segalanya. Lu Yun merasa kesadarannya terus-menerus diregangkan, dikompresi, diurai, dan diatur ulang. Perasaan ini menyakitkan sekaligus luar biasa, dan dia tidak bisa berhenti. Setelah waktu yang tidak diketahui, kesadaran Lu Yun tiba-tiba terlepas dari belenggu pusaran air, dan dia mengabaikan pemandangan indah ini dari sudut pandang orang luar. Ada ribuan sungai, masing-masing mewakili jenis jalan yang berbeda. Mereka mengalir deras dan mengaum, dan akhirnya menyatu ke lautan luas. Lu Yun dapat dengan jelas merasakan pesona yang berbeda dari setiap sungai. Ada yang panas seperti api, ada yang sedingin es, ada yang seringan angin, dan ada yang setebal gunung. Mereka saling terkait satu sama lain, namun berbeda, dan pada akhirnya sempurna. Berpadu bersama, mereka membentuk harmoni yang tak terlukiskan. Apakah ini proses bergabung dengan Tao di tingkat Master Tao?
Dia tidak pernah berpikir bahwa dia secara pribadi dapat merasakan tingkat kekuatan ini dengan cara ini. Pada saat ini, desahan panjang terdengar di telinga Lu Yun, seolah-olah berjalan melalui ruang dan waktu yang tak ada habisnya, dengan sedikit ketidakberdayaan, sedikit penyesalan, dan sedikit kelegaan. Pemandangan di depannya menghilang seketika, dan kesadaran Lu Yun kembali ke dunia nyata. Dia masih berdiri di depan dinding batu, tapi matanya penuh keterkejutan dan kegembiraan. Aku sebenarnya. Lu Yun menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan kegembiraannya. Aku sebenarnya menggunakan perspektif Qian Jizi untuk mengamati proses integrasi tingkat Master Tao. Dia mengerti betapa besar keuntungannya kali ini. Masing-masing jalan ini telah mencapai atau bahkan melampaui tingkat surga. Meski memiliki beberapa kemiripan dengan Great Unifit Kendo miliknya, kesulitan dan kerumitannya tetap membuatnya mati rasa. Lakukan lagi. Lu Yun merasakan keinginan yang kuat di dalam hatinya. Dia ingin merasakan perasaan indah itu lagi, dan dia ingin memahami misteri jalan ini lebih dalam. Dia melihat pola di dinding batu dengan konsentrasi lagi, dan kesadarannya tersedot ke dalamnya lagi. Kali ini, dia bukan lagi sungai, melainkan ikan yang berenang di sungai. Ia merasakan dampak air, nafas makhluk lain di sekitarnya, dan vitalitas air. Dalam 3 tahun ke depan, Lu Yun akan memasuki kondisi realisasi ini hampir setiap hari. Dia menjelma menjadi ikan di sungai, pohon di tepi sungai, pasir di dasar sungai, binatang buas di hutan. Dia berulang kali mengalami, ribuan aliran kembali menjadi satu, dalam ribuan identitas berbeda, proses. Setiap pengalaman akan memberinya wawasan baru dan membuatnya memahami jalannya lebih dalam. 3 tahun kemudian, Lu Yun perlahan membuka matanya. Matanya bersinar dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. 12 tingkat pola elemen kekacauan, Lu Yun bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, dia akhirnya memahami sepenuhnya teknik ini. Sambil berpikir, garis-garis rumit dan misterius muncul di tubuh Lu Yun. Garis-garis ini saling terkait satu sama lain, dan akhirnya tumpang tindih menjadi bunga teratai biru, berputar perlahan, memancarkan suasana misterius. Bunga teratai hijau ini tidak hanya muncul di tubuh Lu Yun, tetapi juga muncul di jiwa aslinya, ilmu pedang terpadunya, dan bahkan muncul di Chaos Sword Mansion miliknya. 12 tingkat pola unsur kekacauan ini, mungkinkah itu ada hubungannya dengan Dewa Pangu? Sebuah tebakan yang berani tiba-tiba muncul di benak Lu Yun. Dia merasa bahwa 12 tingkat pola elemen kekacauan ini seperti teknik yang dihasilkan oleh kekacauan. Meski berbeda dengan keadaan yang melahirkan Dewa Pangu, namun ternyata esensinya serupa. Setelah saya sepenuhnya memahami dan menyempurnakan teknik ini, itu berubah menjadi teratai hijau yang kacau dan meninggalkan bekas di tubuh, jiwa, ilmu pedang, rumah pedang, Del. Mata Lu Yun bersinar dengan kegembiraan, di lautan saya kesadaran, di bawah jiwaku, teratai hijau yang kacau benar-benar mengembun, menjaga jiwa dan jiwa sejatiku. Lu Yun merasa seperti sedang bermimpi besar. Mimpi itu aneh, namun sangat nyata. Dia mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatan mengalir ke seluruh tubuhnya. Rasa kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul secara spontan. Setelah 3 tahun berlatih keras, dia tiba-tiba mendapat pencerahan dan merasa telah menyentuh ambang jalan besar. Apa asal mula dari 12 tingkat pola unsur kekacauan ini? Lu Yun berbisik pada dirinya sendiri, matanya tertuju pada teratai hijau yang berputar perlahan di lautan kesadaran. Teratai hijau memancarkan cahaya hijau redup, seperti sinar fajar pertama saat alam semesta pertama kali terbuka, misterius dan mendalam. Sebuah ketertarikan yang tak bisa dijelaskan mendorongnya untuk mengeksplorasi misteri teratai hijau ini. Lu Yun dengan ragu-ragu mengarahkan sedikit pikirannya ke arah King Lian. Saat kekuatan pikiran menyentuh King Lian, perubahan tiba-tiba terjadi. Jejak kekuatan pikiran itu langsung ditelan oleh King Lian dan menghilang tanpa jejak. Lu Yun terkejut dan segera menarik sisa telepatinya. Dia mengamati King Lian dengan cermat dan menemukan bahwa tidak ada perubahan pada King Lian. Hanya saja setelah menelan telekinesisnya, sepertinya ada lapisan kabut tipis di permukaan, seperti kabut di pagi hari, terang dan berkabut. Menelan telekinesisku, Lu Yun bertanya-tanya, apa fungsi teratai hijau ini? Rasa penasaran mendorongnya untuk terus mencoba. Kali ini, dia mengerahkan sedikit kekuatan suci dan menyentuh King Lian dengan hati-hati. Hasilnya sama seperti sebelumnya, kekuatan suci juga ditelan oleh King Lian dan diubah menjadi kabut cian muda yang sama. Selanjutnya, Lu Yun mencoba kekuatan jalan, kekuatan ki dan darah, tetapi tanpa kecuali, semuanya ditelan oleh King Lian dan diubah menjadi kabut cian tipis. Bisakah King Lian ini mengembalikan semua kekuatan ke semacam kekuatan primitif? Lu Yun tiba-tiba memiliki tebakan yang berani di benaknya, akankah kekuatan primitif ini lebih kuat dari kekuatanku sebelumnya? Meskipun tidak mungkin untuk menentukan apa hubungan antara King Lian dan Dewa Pangu, Lu Yun tidak sabar untuk menguji kekuatan-kekuatan baru ini. Dia mencoba memobilisasi kabut untuk mengaktifkan senjata ajaibnya, tetapi ternyata dia tidak dapat mengendalikan kekuatan ini sama sekali. Sepertinya kabut ini tidak bisa digunakan secara langsung untuk mengaktifkan senjata ajaib. Lu Yun sedikit kecewa, tapi dia tidak menyerah. Dia mengumpulkan kabut ke lengan kanannya, dan kemudian membanting telapak tangannya ke dinding batu di sampingnya. Boom, terdengar suara keras, dan bekas telapak tangan yang dalam muncul di dinding batu yang sangat keras. Anda harus tahu bahwa kekerasan dinding batu ini sulit ditembus bahkan oleh harta karun spiritual chaos terbaik. Tapi sekarang, dia dapat dengan mudah menembus dinding batu hanya dengan kekuatan tubuh fisiknya.
Lu Yun sangat gembira di dalam hatinya, dia merasakan kekuatan memenuhi tubuhnya, memperluas kabut ke seluruh bagian tubuhnya. Tiba-tiba, rasa kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyapu tubuhnya, seolah-olah setiap otot dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Lu Yun meraung penuh semangat. Jadi, sambil berpikir, dia memasuki Chaos Sword Mansion. Di Chaos Sword Mansion, Lu Yun tidak menggunakan kekuatan magis apapun. Dia hanya mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya dan berkah kabut Cian muda. Dia mengayunkan pukulan sesuka hati, dan kekuatannya bahkan lebih menakutkan daripada pedang Dewa Angin. Ini, Lu Yun terkejut, dia baru saja melangkah ke level Dewa dan Iblis terkuat, tapi sekarang, dengan berkah dari Chaos King Lian, dia benar-benar memiliki kekuatan tempur untuk menyaingi Dewa Tao. Menjadi Dewa Tao sangatlah sulit bagi praktisi manapun, terutama ilmu pedang terpadu yang dia praktikkan, yang bahkan lebih sulit lagi. Dan sekarang, melalui Chaos King Lian, dia sebenarnya memiliki kekuatan tempur Dewa Tao sebelumnya. Ini adalah kejutan yang tidak terduga. Di Chaos Sword Mansion, Lu Yun melepaskan kekuatannya sepuasnya, menembus batas kemampuannya berulang kali. Dia meninju, menendang, melompat, dan setiap gerakan penuh kekuatan dan kecepatan. Dia tampaknya telah berubah menjadi dewa perang kuno, memandang rendah dunia dan tak tertandingi. Baru setelah kabut cian tipis yang terkumpul di tubuhnya habis, Lu Yun keluar dari Chaos Sword Mansion. Meskipun dia bersemangat, dia juga menyadari bahwa kabut teratai hijau dikonsumsi dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Namun, Lu Yun tidak khawatir. Dia juga memiliki sejumlah besar Chaos Essence Liquid dan sumber daya lainnya di tangannya, yang cukup baginya untuk mengubah telekinesis, kekuatan suci, kekuatan Dao, Del, menjadi King Lian Mist. Saat aku menghadapi musuh yang kuat di masa depan, kabut teratai hijau ini akan menjadi kartu trufku. Kilatan cahaya melintas di mata Lu Yun, dan dia mulai menyuntikkan berbagai kekuatan ke dalam teratai hijau yang kacau, yang terus-menerus diubah menjadi cahaya, kabut biru dan disimpan sebagai cadangan untuk persiapan bila diperlukan. Dengan pemikiran di benaknya, Lu Yun memasuki Chaos Sword Mansion dengan diagram waktu. Pedang Tianxing berada pada inkarnasi Shou Xing saat ini, dan diagram streaming waktu, selain digunakan untuk menjebak musuh di saat-saat kritis, fungsi terbesarnya adalah untuk mempercepat waktu, yang sempurna untuk menjarah sumber daya. Alasan mengapa Raja Pedang Ku Feng dikalahkan adalah karena dia gagal menyempurnakan senjata ilahi Dao Surgawi. Lu Yun menyentuh dagunya, matanya berkedip, jika kamu dapat menyempurnakan senjata ilahi Dao Surgawi, kekuatanmu pasti akan meningkat tingkat berikutnya. Dan dengan ini kali ini akan dipercepat, dan efisiensi pemurnian senjata surgawi akan lebih tinggi. Memikirkan hal ini, Lu Yun tidak lagi ragu-ragu dan duduk bersila di Chaos Sword Mansion, membuka diagram aliran waktu. Gulungan itu terbuka perlahan, memancarkan suasana kuno dan misterius. Lu Yun menarik napas dalam-dalam, melangkah ke dalam gulungan gambar, dan mulai menyuntikkan berbagai kekuatan ke dalam teratai hijau yang kacau, yang terus-menerus diubah menjadi energi teratai biru muda. Dia tahu bahwa mengumpulkan energi teratai ini akan memakan waktu lama di dunia luar, tetapi dalam diagram pengaliran waktu, dan ditambah dengan cairan Chaos Yuan dalam jumlah besar, proses ini dapat dipercepat secara signifikan. Cairan Chaos Essence yang ditinggalkan oleh senior Qian Jizi akhirnya dapat digunakan. Lu Yun tersenyum, mengeluarkan sebotol Chaos Essence Liquid, dan meminumnya. Di bawah percepatan waktu dalam time streaming chart, Lu Yun tampak seperti mesin yang tak kenal lelah, terus-menerus mengubah kekuatannya sendiri menjadi energi teratai. Ketika sebagian besar kekuatannya dikonsumsi, ia akan berhenti untuk mengatur nafasnya untuk pulih, dan kemudian melanjutkan transformasi. Berulang kali, kabut di Chaos King Lian menjadi semakin tebal. Entah berapa lama, mungkin beberapa tahun, mungkin beberapa dekade, tapi kabut yang terkumpul di Chaos King Lian akhirnya mencapai titik kritis. Pada saat tertentu, kabut tiba-tiba mulai bergulung dengan kencang, seperti air mendidih. Segera setelah itu, setetes cairan cian jernih perlahan mengembun keluar dari kabut. Setetes cairan ini hanya seukuran ibu jari, namun memancarkan fluktuasi energi yang membuat jantung berdebar-debar. Di tengah cairan, terdapat pola teratai halus yang tercetak seperti aslinya. Ini adalah, mata Lu Yun membelalak, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan, energi teratai telah ditingkatkan. Dia dengan hati-hati mengeluarkan setetes cairan dari teratai hijau yang kacau dan mengamatinya dengan cermat. Cairan ini lebih kental dan murni dari energi teratai, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya juga lebih dahsyat. Sebut saja, cairan teratai. Lu Yun memberi nama pada bentuk energi baru ini, dan kemudian terus mengabdikan dirinya pada tujuan besar mengumpulkan cairan teratai. Dia menemukan bahwa berpindah dari kabut ke cairan adalah lompatan besar yang membutuhkan hampir seluruh kekuatan di tubuhnya. Sepertinya tidak perlu memikirkan untuk meningkatkan kualitas cairan teratai untuk saat ini. Mari kita kumpulkan kuantitasnya terlebih dahulu. Untuk mempertahankan percepatan waktu dan mengakumulasi cairan teratai, sejumlah besar energi dikonsumsi. Lu Yun menyesuaikan laju aliran waktu menjadi 20 kali lipat, yang merupakan laju yang relatif seimbang. Hal ini dapat memastikan efisiensi dan pasokan energi. Setahun di dunia luar telah berlalu dengan tenang, tapi Lu Yun telah berlatih selama 20 tahun di peta waktu. Dalam 20 tahun terakhir, dia memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang Chaos King Lian.